ini direkam pada tanggal 1 April 2026. Oke guys, jadi kita itu bakal lanjut bahas mikroekonomi, yaitu pasar gitu ya. Kalau di sekolah itu kalian pasti udah belajar jenis-jenis pasar. Kalau yang ambil IPS ya, dulu aku ambil IPA sih guys. Jadi jenis-jenis pasar itu ya, yang paling umum apa guys? Yang paling umum monopoli, yaitu satu penjual. Tapi ada juga yang lain, yaitu monopolistik, oligopoli, dan yang pertama bakal kita bahas itu yaitu kita buat di sini PPS. Apa itu? Pasar persaingan sempurna. Oke. Dan nanti kita bakal belajar satu lagi namanya itu monopsoni. Nah, jadi kenapa kita di mikroekonomi kita belajar pasar? Karena gini guys, setiap pasar itu punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang dinamakannya itu market power. Ini bisa mempengaruhi apa? Pricing strategy, dan efisiensi. Maksudnya gimana? Bakal kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama dulu nih. PPS. Kepanjangannya pasar persaingan sempurna. Nah, itu bahasa Inggrisnya competitive market atau perfectly competitive market. Oke. Nah, jadi karakteristiknya apa sih di pasar persaingan sempurna ini? Karakteristiknya itu apa? Banyak penjual dan banyak pembeli. Barusan barangnya itu homogen guys, barang homogen artinya apa? Homo itu artinya sama guys, sama, jadi barangnya sama, identik gitu. Nah, ini sedikit FYI. Nah, kalian kalau nanti jadi pebisnis nih guys, kalian bisnislah jangan di bidang usaha yang barangnya homogen. Nah, contohnya itu apa? Oke guys, ada yang tahu? Contohnya itu bisnis komoditas. Kenapa? Bisnis komoditas itu maksudnya gimana? Komoditas itu apa? Komoditas itu contohnya minyak, nikel, batu bara gitu ya. Ini kan produknya homogen semua kan. Artinya misalnya ada banyak perusahaan nih. Perusahaan yang dapat profit paling besar itu yang menjualnya paling murah. Jadi kalian nanti kalau jadi pengusaha dan gitu guys, soalnya nanti kalian powernya dikit gitu ya. Barangnya homogen. Barusan nah, ekonomi itu buat teori, ada yang namanya itu pakai asumsi. Jadi asumsi di teori ini itu informasi sempurna maksudnya gimana? Gini, di teori ini, di PPS ini kalau kita pelajari di Menq itu dibilang bahwasannya itu nanti bakal kita bahas lebih lanjut guys. Ini nanti dulu, pokoknya informasinya sempurna. Ini asumsi. Barusan semua pelakunya itu price taker. Price taker itu apa? Jadi gini guys, PPS itu contoh sebenarnya di dunia nyata itu gak ada guys, dikit banget. Yang mendekati itu cuman pasar konvensional yang tawar menawar. Nah, itu kan banyak penjual banyak pembeli. Barang homogen benar, sayur sama doang, kol itu sama doang, anjir. Cabai sama doang, bos. Nah, price taker itu maksudnya gimana? Ada yang namanya itu price maker. Price maker itu yang membuat harga, price taker itu yang mendapatkan harga. Nah, gini, di pasar konvensional misalnya nih, lagi panen jambu banyak. Panen semangka deh banyak, semangkanya banyak nih hari itu.
yang nge-supply banyak, kan pasti harganya berubah dong sesuai dengan pasar. Kan samping-sampingan tuh. Jadi misalnya satu ini jual 5.000, yang samping jual 4.000. Kan yang pasti si 5.000 ini turunin ke 4.000 dong supaya tetap bersaing gitu ya. Jadi harganya berubah-berubah, makanya disebut price taker. Kalau price maker itu ya perusahaan yang menentukan harga. Ini nanti kita belajar pricing strategy yang bisa kita hubungin ke pelajaran kita kemarin, yaitu supply and demand, elastisitas coy gitu ya. Oke, mantap. Nah, oke, selanjutnya itu kita bakal bahas apa ya? Nah, gini. Kan kemarin kita udah bahas tentang cost kan guys, yaitu biaya. Ada yang masih ingat? Total cost itu sama dengan ada apa aja? Fixed cost tambah variable cost. Ini kalau semua aku mau bikin jadi average. Aku bagi dengan Q. TC per Q itu ATC sama dengan FC tambah VC. Ini semua ada A-nya, gengs. Itu jelek banget cuy. Nah, supaya kalian lebih paham, aku mau bikin gini guys. Misalnya aku ada persamaan nih, TC ku fixed cost ku 100, VC ku 50 per produk gitu ya. Nah, misalnya nih aku produksinya itu cuman produksi cendol nih, cuman 10 pieces guys. Udah, total costku berapa? Berarti 100 tambah ya, ini masukin aja gitu ya, berarti 500. Berarti TC nya itu 600 gitu ya. Nah, berarti ATC itu apa? ATC kan bagi Q, average total cost. Berarti 600 per 10. Habis 60. Nah, berarti cost aku per unit itu 60. Cost per unit. Ini ATC cuy. Nah, jadi supaya aku untung, aku kan pasti harus jual di atas ATC. P lebih besar ATC dong. Misalnya 61. Misal aku cuma mau break even point. Break even point itu artinya balik modal. Berarti ya P sama dengan ATC gitu ya. Nah, kalau rugi itu apa? P lebih kecil daripada ATC. Misal aku jualnya di 59, costku 60, aku jual di 59, ya rugi dong. Itu konsep ATC ya guys, yang harus kalian tahu dulu supaya nanti gampang gitu kita ngerjainnya. Barusan kita masuk ke konsep revenue guys, pendapatan. Ingat pendapatan kemarin itu apa? Total revenue. Rumusnya itu P kali Q, harga dan kuantitas yang terjual gitu ya. Nah, ada konsep yang namanya, kan kemarin ada konsep marginal cost, MC, yaitu rumusnya delta TC per delta Q gitu ya. Nah, kalau total revenue itu, nah ada yang namanya itu MR, marginal revenue. Ini rumusnya juga delta TR per delta Q, beda atasnya doang. Jadi marginal itu ingat artinya itu apa guys? Tambahan. Jadi dia mau lihat bahwasanya misalnya aku nambah satu kuantitas yang aku produksi, berapa sih revenue yang aku dapat bertambah gitu ya. Itu yang harus kalian tahu terlebih dahulu gitu ya. Barusan apa lagi ya cuy? Gini. Kan TR itu sama dengan P kali Q. Misalnya nih aku mau buat average revenue, kan berarti P kali Q dibagi Q juga kan. Nah, berarti kesimpulannya itu average revenue sama dengan price itu sama guys. Oke. Marginal revenue udah oke. Apa lagi ya cuy? Oke. Nah, pertama-tama itu gini. Ini misalnya pasar konvensional, ini misalnya supply and demand untuk cabai ya guys. Untuk cabai gitu ya. Cabai. Aduh, jangan pakai ini deh. Pakai yang ini cuy. Cabai. Wah, kegedean gak sini? Udah aman lah cuy. Kita kecilin dikit dulu bang. Oke, cabai. Nah, ini misalnya aku ibu-ibu nih, ibu Kuncoro misalnya yang menjual di pasar. Oke. Nah, jadi untuk cabai itu supply and demand-nya gimana guys? Supply and demand-nya itu seperti biasa gitu. Ini demand yang menurun gini.
Ini supply yang naik gini. Tapi untuk Ibu Kuncoro, misalnya dia mau gambar supply and demand pakai grafiknya. Berarti di sini P, di sini Q. Nah, demandnya si Ibu Kuncoro ini bukan gini, gengs. Tapi gini. Nah, berarti ini apa, guys? Ini perfectly elastic. Kenapa bisa gitu? Konsepnya tuh gini, gengs. Ini kan harga keseimbangan ya kan, berarti ini price, ini quantity. Nah, aduh ini kependekan cuy. Bentar, gimana ini ya? Oke, ke bawah. Kita gambar ulang cuy. Kita buat garis titik. Oke, baru kita tarin, oke. Ini lurus guys, ceter gitu ya. Demandnya tuh gini guys. Ini perfectly elastic, bos. Nah, kenapa bisa gini? Karena by logic gini, gengs. Di pasar, ibaratnya kalau harga pasar sekarang nih di sini, kamu jualnya di sini nih. Mana ada orang mau beli, guys? Pasti kan sampingnya itu lebih murah. Ya pasti lu beli lebih murah, soalnya produk lu komoditas, gak ada market power. Itu mengapa demandnya itu horizontal gitu. Soalnya kalau ibu ini naikin harga di sini, sedangkan harga pasar di sini, kan ibaratnya ibu itu pasti kehilangan pelanggannya. Tapi ingat, asumsinya itu yang balik lagi ke tadi, informasinya sempurna. Informasi sempurna di sini maksudnya apa? Kayak ibu ini tahu gitu loh, harga pasarnya berapa. Gitu ya. Itu asumsi modelnya. Demandnya itu gini, guys. Oke, paham ya guys kenapa demandnya itu lurus gitu. Jadi demand ini sama dengan harganya sama dengan average revenue. Kan average revenue itu sama dengan price. Dan kalau di pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR guys. Berarti di sini juga MR. Kenapa? Nanti kita jelasin gitu ya. Oke. Nah, bentuk MC itu guys, kemarin kan kita belajar ada yang pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Jadi di sini tuh kita kasih contohnya itu yang dia bentuknya itu pangkat 2 MC-nya. Jadi bentuknya gini. Set. MC itu bisa banyak bentuk ya guys, ingat tuh. Ceter gitu ya. Berarti nah, MC itu bisa dianggap sebagai supply juga. Dan ada satu konsep yang aku mau jelasin, yaitu nah, kalian kan pasti banyak ketemu soal kalau yang udah rata-rata ngerjain ya. Perusahaan mendapatkan keuntungan maksimal ketika biasa ada soal gini guys. Nah, jawabannya itu apa guys? MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost guys. Kenapa bisa begitu? Oke, kita jelasin. Tapi bentar, kita hidupin kipas angin dulu guys, bentar. Nah, gini guys. Marginal revenue itu apa? Balik lagi ke rumusnya, yaitu delta total revenue per delta Q sama dengan delta total cost per delta C. Delta Q juga cuy ya. Nah, sebenarnya analisis ini aku pernah tanya ChatGPT ini pakainya itu dipakai oleh perusahaan besar itu untuk misalnya mereka punya pabrik. Barusan mereka mikir mau produksi berapa banyak. Kan mereka punya mesin ya guys. Kan bisa aja mesin itu run 24 jam gitu ya. Tapi nggak bisa gitu juga. Ya tergantung mereka dapat keuntungan maksimalnya itu di mana. Jadi mereka mendapatkan keuntungan maksimumnya itu di sini guys. Kita jelasin nih. Ingat, kita jelasin ulang MR itu apa. Delta T dibagi delta Q. Nah, sebenarnya mereka mau lihat intinya itu MR MC itu dia mau lihat gini. Kalau MR misalnya nih perusahaan naikin produksi 1 unit gitu ya. Aduh, jelek banget tulisannya cuy. 1 unit. Nah, mereka mau lihat tambahan tambahan pendapatan itu berapa
kuantitas mereka naikin 1 unit nih, produksi 1 unit juga. Mereka mau lihat total costnya itu naik berapa cuy. Dan seimbangnya itu di sini. Awalnya itu gua bingung gitu loh. Kan logikanya gini, misalnya nih naikin 1 unit, bikin total revenue-nya naik misalnya 5, tapi total cost-nya naik 5, kan sama dengan profit maksimum dong. Gua awalnya mikir gini, jadi ya ibaratnya kan lu tambahan pendapatan lu 5, tambahan cost lu juga 5, gak dapat untung dong. Ini salah guys, konsep pemikiran yang salah. Yang bener itu gini, guys. Ini misalnya tuh kita jelasin gini. Ntar gua coba mikir dulu ya. Oke. Kalau di main queue itu dia ada tabriknya, dia ada kayak semacam tabelnya. Apa kita gambar ya tabelnya? Ntar. Oke. Gini. Misalnya nih ada persamaan MR, misalnya ada TR nih. TR sama dengan 5 Q gitu ya. Berarti 5 ini apa guys? Harga dong. Kan TR itu P kali Q. Dan ada TC itu TC itu misalnya 100 tambah 2 Q. Bisa gini. Berarti ini fixed cost, ini variable cost gitu ya. Nah, kita bisa buktiin pakai persamaan ini gitu loh. Kenapa? Bahwasannya MRMC itu profit maksimum. Nah, untuk mencari MC kemarin gimana guys? Pakai turunan matematika. Ingat turunan itu apa? Gradien gitu. Delta per delta itu gradien. Berarti di sini MC-nya berapa? Cara turuninnya kemarin gimana? Kan turunin terhadap Q. Berarti ini gak ada Q, berarti gak usah dilihat. Ini ada Q, ya udah. Ini kan pangkat 1 kali ke depan kurangi dengan 1. Berarti 2 Q pangkat 0 itu kan 1. Berarti MC-nya 2. Sorry. TR-nya gue harus bikin fungsi yang lain. TR-nya gue bikin jadi 5Q kuadrat deh. 5Q kuadrat. Nah, berarti MR-nya gimana guys? Ya udah turunin juga. 2 kali 5 10. Ini kurangin 1 Q gitu ya. Ya udah kita samakan 10 Q sama dengan 2. Nah, berarti laba maksimum mereka itu tercapai ketika mereka berproduksi sebesar 2/10. Yaitu misalnya ini kan 1/5, berarti 0,2 unit gitu ya. Mereka berproduksi sebesar 0,2 unit. Itu profit maksimumnya. Coba kita buktiin gitu ya. Waduh, angkanya jelek banget geng. Sorry. Nah, ini bukan cuman laba maksimum, tapi juga rugi minimum. Oke, sorry guys. Ini cara pembuktian. Ini angkanya jelek, cok. Apa gua copy paste gambar main Q aja ya? Oke sih. Oke, bentar. Nah gengs, oke, ini dia grafiknya cuy. Bukan grafik, tabel. Nah, jadi si main Q ini jelasinnya itu gini. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang menjual air guys, gitu ya. Nah, ibaratkannya itu bentar, 3 2, berarti ini juga 2. Oh enggak. Nah, mereka itu jual galon gitu ya. Jadi dibikinlah simulasinya gitu. Jadi si kuantitinya awalnya 0. Total revenue-nya kan 0. Ibaratnya si perusahaan produksi 0, ya udah revenue-nya 0. Nah, total cost-nya itu 3, berarti 3 itu apa? Fixed cost gitu ya. Jadi profitnya min 3 gitu ya. Marginal revenue, marginal cost nggak bisa dihitung soalnya bawahnya 0, gak ada deltanya. Dan change in profit juga nggak bisa. Nah, lihat nih. Ketika mereka produksi 1 nih, mereka misalnya jualnya 6 ya guys, per galon. P sama dengan 6.
Kan revenue-nya 6, total cost-nya 5 nih. 5, cok. Ya, ya 5. Ya udah, profitnya kan 1 berarti. Barusan ya marginal revenue-nya berapa, guys? Marginal revenue-nya kan delta TR plus delta Q. Delta TR-nya ini 0. Ya udah, 6 per 1 gitu ya. Ya udah, marginal revenue-nya 6. Marginal cost-nya 2 gitu ya. Oke. Nah, profitnya kan 1 kan, guys. Profitnya 1 nih di sini. Oke, lanjut. Bisa mereka produksi 2 nih, ningkatin produksi 1 lagi. Total revenue-nya jadi 12. Total cost-nya ini jadi 8. Oke. Berarti marginal cost-nya 3. Kan dari 5 ke 8, 6 ke 12. Marginal revenue-nya berarti 6 juga. Nah, profit mereka bertambah, cuk. Bertambah jadi 4, men. Ya, naikin produksi lagi mereka. Nah, 6 kali 3 18. Nah, cost mereka naik lagi nih. Dari 8 ke 12, berarti marginal cost-nya 4. Nah, kan belum MR sama dengan MC. Ya udah, mereka produksi lagi. Nah, profit mereka naik lagi, bujang gitu ya. Nah, lanjut produksi 4. Ya, revenue-nya 24, cost-nya jadi 17 gitu ya. Nah, profitnya 7. Marginal revenue 6 dong. Kan 18 ke 24 dan marginal cost-nya 5. Soalnya 12 ke 7 gitu ya. Kan ini nambah produksi 1. Cost-nya nambah berapa? 5. Yaitu adalah marginal cost dan marginal revenue gitu ya. Nah, marginal revenue 6, marginal cost-nya 5. Belum sama nih. Tapi profit mereka bertambah. Nah, produksi kelima udah sama nih, marginal revenue, marginal cost-nya. Nah, profitnya berapa? 7 kan. Nah, di produksi ke-6, kalian lihat nih, marginal revenue-nya itu lebih kecil daripada marginal cost-nya. Di sini profit mereka berkurang jadi 6. Jadi kesimpulannya apa? MR sama dengan MC itu profit maksimum. Kenapa tadi yang aku pikirin, misalnya MR sama dengan MC itu sama, berarti kan mereka BEP, itu konsep yang salah. Karena itu kan produk terakhir yang mereka hasilkan. Misalnya produksi ke 500, itu kan untuk produksi ke 500-nya. Tapi dari 1 sampai 499-nya itu mereka mendapatkan keuntungan. Bisa dilihat dari ini, cuy. Gitu ya. Nah, baru ketika MR lebih besar daripada MC, seperti kasus di atas ini kan MR lebih besar daripada MC. Untuk naikin profit, kita harus naikin produksi. Ini kan mereka naikin produksi kan, 1 ke 2. Nah, tapi ketika MR-nya itu lebih kecil daripada MC, ibaratnya MC-nya lebih besar, itu ya turunin produksi. Soalnya kalau nggak profitnya tergerus. Oke, jadi profit maksimal tuh ketika MR sama dengan MC gitu ya. Nah, terbukti. Nah, jadi si Ibu Kunchoro ini, balik ke Ibu Kunchoro ini, kan ini udah MR sama dengan MC. Kenapa? Karena, nah, ini hanya di pasar persaingan sempurna ya guys. Di pasar persaingan sempurna itu hanya di pasar persaingan sempurna Node. Itu P sama dengan MR. Kenapa? Nanti kita jelasin pas kita masuk ke monopoli. Kan bisa dilihat nih, harganya berapa? Harganya 6. MR-nya masih 6 terus cuy. 6 guys, sampai bawah. Ini di pasar persaingan sempurna aja ya, dimana P sama dengan MR. Ini karakteristiknya, ingat guys. Berarti ini kan ada P, AR, dan MR gitu ya. Ya, ini MRMC udah profit maksimal. Berarti si Ibu Kunchoro bakal jual di harga segini dengan kuantitas segini. Oke guys, oke. Nah, misalnya aku nambahin satu kurva lagi yang kemarin kita udah belajar, yaitu si AC. Set. Misalnya AC-nya itu gini, average atau ATC. AC sama ATC sama ya guys. Nah, AC-nya itu misalnya grafiknya gini. Cara kita lihat perusahaan ini untung atau enggak dari mana sih? Ya gini, gengs, gini. Kan dia produksi di sini kan, Q dia di sini kan. Ya udah, kalian tarik aja, cet. Nah, kena nih di kurva ATC-nya. Nah, berarti ini ATC-nya. Ini ATC-nya. Nah, jadi kalau misalnya profit keuntungan maksimumnya di sini, berarti ATC-nya itu di sini. Gitu ya, gengs. Kalian tarik aja titik putus-putus. Oke.
Oke. Nah, berarti ATC-nya kan ini guys. Berarti ATC-nya itu ini. Tapi revenue-nya. Nah, revenue itu apa sih? Kan harga kali kuantitas. Ini harga, ini kuantitas. Berarti total revenue-nya itu apa? Ini semua dong. Kan P kali Q. Ini kan P. Ini Q. Ya udah, itu total revenue. Tapi total cost-nya apa? Ingat, total cost itu apa? FC tambah VC kan. Tapi di sini dikasih tahu ATC. ATC itu kan TC per Q. Ya udah, TC berarti ATC kali Q. Ini kan ATC. Ini Q. Ya udah, kaliin berarti ini total cost-nya cuy. Ini TC. Berarti ini apa guys? Ini profitnya men. Ini yang di sini. Kecil-kecil ini. Kan berarti yang besar kurangin dengan TC. Itu ada profitnya di sana gitu ya. Oke, aman cuy. Nah, balik ke konsep tadi gitu loh. Ini kan P lebih besar daripada ATC, berarti untung dong. Ya udah, ini kan P, ini ATC, kan berarti P lebih besar dari ATC, ya untung gitu. Oke guys. Nah, sama karena di PPS ini kan keuntungan maksimal di ibaratnya MRMC ini semua pasar pakai. Kan MR itu sama dengan P. Ya udah, P sama dengan MC juga karakteristiknya. Oke. Aman ya guys. Aman. Nah, P sama dengan MC ini ada namanya guys. Namanya itu alokatif efisiensi. Ini julukannya, biasa di soal keluar sih. Ingat guys. P sama dengan MC itu alokatif efisiensi. Oke cuy. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bahas gitu ya. Oke. Oke, bentar. Kita lihat mau bahas apa yang Oke. Kita bahas oke. Nah, tapi ingat guys, enggak deh. Ini enggak dulu. Kita enggak bahas itu dulu. Ibaratnya tuh kita misalnya punya usaha nih, kan pasti ada plan untuk jangka pendek dan ada plan untuk jangka panjang. Kita pertama bahas dulu yang jangka pendek di pasar persaingan sempurna gitu ya. Nah, misalnya kita gambar nih si Ibu Kunchoro ini juga. Ibu Kunchoro short run atau jangka pendek. Set. Ini P, ini Q gitu ya. Nah, ini kan demand untuk Ibu Kunchoro, si penjual sayur. Ini demandnya itu gini. Demand itu sama dengan price sama dengan MR-nya sama dengan AR. Nah, ini ada hafalan kocaknya. Dulu aku ikut pelatihan Kak Dias. Kalian kalau mau ikut aku saranin banget sih. Itu lengkap banget, gila. Jadi ya ada hafalannya. Jadi hafalannya itu gini. Dewi. Ini kan Dewi Persik Artis Meriah gitu ya. Untuk di pasar persaingan sempurna. Oke, asik. Dewi Persik Artis Meriah. Oke guys. Oke, kita lanjut cuy. Nah, kita gambar MC lagi. MC kan gini. Misalnya berarti di sini apa? Profit maksimum. Dia bakal produksi di sini kuantitasnya. Barusan misalnya nih cuy. Misalnya ATC-nya itu di atas, gengs. Ini gini, ATC-nya gini. Set. Ini ATC nih. Nah, tadi yang diajarin gimana? Kita tarik aja titik. Kan di sini Q-nya yang diproduksi. Ini kan tarik aja ke sini. Wah, ini ibaratnya cost-nya nih. Ini ATC-nya. Tapi P-nya di sini. Ibaratnya lebih besar siapa? Cost dong. Ibaratnya ini semua cost-nya. Revenue-nya atau pendapatannya cuma segini. Di sini berarti rugi cuy. Loss, loss bujang, loss. Nah, misalnya kalian jadi si Ibu Kunchoro ini nih, apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian sebagai si Ibu Kunchoro Gaming ini guys? Otomatis
Oke, kita munculin lagi si penolong satu ini. Set, ini P, ini Q. Set, ini demand yang tadi. Set, ini MC yang tadi. Ini aku gambar ulang guys yang di atas. Ini ATC-nya. Set. Oke. Rapi ya. Oke, udah mendekati lah ya. Ini apa guys? Dewi, demand, Dewi, Persik, artis meriah gitu ya. Ya udah cuy, kan bingung juga ya, jadi perusahaan harus gimana, rugi cuy, gua mau nutup apa gimana gitu ya. Nah kalau di jangka pendek yang paling rasional tuh gini, kita munculin si penolong satu ini. Namanya apa? Kalau ada ATC itu ada AFC dan AVC, tapi kita pakainya itu AVC guys. Berarti kita gambar satu grafik lagi, AVC pakai purple soalnya dia penyelamat. Set, ini AVC, VC men, VC. Oke, berarti misalnya kita mau cari nih, kan dia bakal produksi di sini kan, kuantitas laba maksimumnya. Berarti ATC-nya itu di sini. Ini ATC, AVC-nya gimana guys ya? Udah tarik lagi, cut. Di sini berarti AVC-nya gitu ya. Wadaw gitu ya. Wadaw, AVC-nya ini ada 2 kasus deh. Kita gambar yang satu lagi. Kita gambar satu lagi guys. Ini gua langsung copy aja deh daripada kita gambar ulang. Efisiensi waktu man. Set. Salin. Dan kita kopikan aja coy. Copy bu. Set. Oke. Tapi ini versinya ini AVC-nya yang di bawah men. Jangan di sana cu. Soalnya ini 2 kasus. Set. Oke, mantap sekali. AVC-nya kita misalkan di sini ya. Ya di sini deh. Set. Ini AVC. Nah, kita tarik nih AVC-nya di mana? Ya udah kita tarik set. Berarti AVC-nya di sini. Nah, bedanya si 2 ini apa guys? Yang satu AVC-nya di atas tetap rugi, yang satu AVC-nya di bawah. Ini gak bisa dibilang untung juga, soalnya ATC-nya di sini. Nah, keputusan yang paling rasional di short run itu, kalian tetap produksi, kalian tetap jualan jika P lebih besar sama dengan AVC. Di titik ini kan P-nya tetap lebih kecil daripada si AVC gitu ya. Ini kalian harus ngapain? Kalian tutup guys. Namanya itu shutdown. Shutdown itu bukan tutup permanen ya guys. Shutdown itu kalian shutdown aja. Kan ibaratnya mereka jual komoditas, kan ada fluktuasi harga. Ya udah, mereka shutdown dulu, mereka kayak nunggu dulu, tutuplah 1 minggu, lihat dulu harga call gagal panen nggak. Kalau gagal panen kan harganya naik, mereka kan dapat untung gitu ya. Shutdown itu ibaratnya tutup sebentar guys, gak tutup selamanya. Ya udah, kalau harganya lebih kecil daripada si average variable cost, dia tutup sebentar. Oke. Nah, kalau mereka rugi tapi P-nya lebih besar daripada AVC, mereka harus produksi. Kenapa? Oke, kita pakai logic guys. Kan TC itu sama dengan FC tambah VC cuy. TC itu misalnya FC-nya 100, VC-nya itu 20 Ki gitu ya. Ibaratnya si ibu Kuncoro ini TC-nya segini. Ibaratnya 100-nya ini apa sih guys? 100-nya ini pasti sewa kiosnya. Oke. Nah, 20 Ki ini apa? Harga call-nya cuy. Nah, logiknya gini nih. Misalnya harga call di pasar itu misalnya 21. Kalau ini ATC-nya kan udah pasti lebih besar daripada 21. Kan mereka rugi dong. Tapi misalnya harganya 21, tapi cost AVC ini kan AVC kamu berarti 20 kan. Kan AVC itu VC per Ki. Ya, AVC berarti 20 Ki per Ki. Coret AVC berarti 20 cuy. Nah, kalian kalau jual, kalian kan dapat selisih keuntungan. Satu ini kan bisa nutupin si FC ini. Ya kalian harus jual dong, kan bisa nutupin kerugian kalian. Tapi kalau misalnya ini kalian tetap jualan, ini artinya memperbesar kerugian, gelo. Oke. Tapi ini ingat di short run gitu ya.
Berarti kesimpulannya kalau misalnya P lebih kecil daripada AVC, walaupun mereka tak berugi, mereka harus produksi. Tapi kalau misalnya P-nya lebih kecil daripada AVC, mereka shutdown coy. Oke, gengs. Aman, gengs. Gacor, gengs. Jadi misalnya ada soal nih. Untuk kurva supply di perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, jangka pendeknya itu dimulai dari mana? Misalnya aku gambarnya itu gini. Aku buat grafik lagi deh. Jeder, ini price, ini quantity. Nah, kita gambar lagi si bro MC ini marginal cost. Kalian bakal nemuin marginal cost sampai akhir, sampai langit memisahkan guys. Intinya marginal cost ini sering keluar cuy. Ini ATC, ini AVC man. Nah, misalnya ini ada titik A, titik B. Nah, kurva supply dari perusahaan pasar persaingan sempurna pada jangka pendek dimulai dari titik mana? Jawabannya titik A. Kenapa? Ingat, perusahaan itu bakal produksi ketika MR sama dengan MC. MR itu P sama dengan MC. Berarti MC ini bisa juga sebagai P. Jadi kan kalian bakal produksi ketika P lebih besar sama dengan AVC. Berarti dimulai dari titik A. Ini di dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang itu kalau di jangka panjang kalian bakal mulai ketika P lebih besar sama dengan ATC. Berarti dimulai dari titik B. Nah, aku kayaknya nggak perlu lagi jelasin yang long run. Perlu sih. Maksudnya aku nggak bakal jelasin kenapa kalau misalnya P lebih besar sama dengan ATC. Karena in the long run, ibaratnya jangka panjang nih. Kalian udah nunggu 3 bulan, masih makin turun harganya. Ya kalian ngapain lagi bisnis ini? Jelek berarti bisnis modelnya. Ya keluarlah. Itu namanya exit. Maksudnya ini continue lah guys. Kalau ini kan dapat untung P lebih besar sama ATC. Ketika P lebih kecil sama ATC, ini kalian exit namanya, bukan shutdown. Exit sama shutdown itu beda. Exit itu benar exit selama-lamanya. Oke, kita bakal bahas long run. Tadi kan short run, ini long run. Nah, di long run itu kalau di ekonomi textbook MenQ dia bilang itu bahwasanya di jangka panjang semua perusahaan persaingan sempurna penjual di kaki 5 itu bakal mendapatkan zero economic profit, artinya gak ada keuntungan. Oke. Nah, zero economic profit berarti ketika P sama dengan ATC dong. Jawabannya kenapa? Walaupun mereka dapat 0 keuntungan, tapi mereka tetap mau jualan gitu, jadi penjual. Kan itu dulu aku juga pertanyaan sih. Jawabannya itu balik ke yang kita pelajari. Ada yang beda. Ada yang namanya itu accounting profit dan economic profit. Economic profit dihitung opportunity cost, sedangkan accounting profit kagak gitu ya. Berarti accounting profit mereka tetap positif. Oke, gengs. Oke cuy. Nah, kalau kita review lagi men. Kita bikin grafik lagi, set. Ini price, ini quantity. Oke, kita gambar lagi si Dewi Persiknya, set. Ini D, demand. Dewi Persik, artis Maria, gitu ya. Nah, ini ada si kurva sejuta umat MC, dan ada si satu lagi yang namanya itu AC guys, AC yang kalian gunain pas tidur. AC-nya misalnya gini. Nah, hanya di pasar persaingan sempurna yang P sama dengan MC. Ini namanya tadi apa? Allocative efficiency. Dan ini kan AC-nya ini yang paling minimum kan guys. Ini AC-nya yang paling minimum kan. Ini ibaratnya long run-nya ya. Gambar long run grafiknya. Kan ibaratnya mereka bakal produksi di sini ketika ini price P sama dengan ATC. Kan ini zero economic profit. Oke. Dan di sini itu kan AC-nya itu yang paling minimum kan. AC minimum. Ini namanya itu production efficiency. Ya, efisien dong kan, AC-nya yang paling rendah. Hanya di PPS ya guys yang bisa AC minimum, yang lain nggak bisa. Oke. Nah, jawabannya kenapa mereka dapat zero economic profit? Jawabannya gini guys. Kita masuk lagi ke ciri-cirinya. Aku tambahin. Kan banyak penjual, banyak pembeli.
Nah, ciri-ciri yang paling dajal guys, ibaratnya bukan dajal sih, maksudnya di bisnis tuh gak baik itu gini. Ini gini, free entry and exit, atau ini ada bahasa lainnya, barrier to entry low. Barrier to entry low maksudnya gimana guys? Atau free entry and exit, artinya aku kalau mau jualan di pasar besok bisa cuy, aku tinggal langsung kontak petani dan dapat barang disuplain, aku buka kios ya udah aku jual gitu ya. Kenapa bisa? Karena modal yang kubutuhkan kecil guys, modal minim gitu ya. Ibaratnya gini, misalnya nih gini ya, gini kita gambar kurvanya coy. Oke. Gini guys, kan tadi ada yang namanya itu apa guys, bentar set duh kepanjangan cuy, set ini demand tuh, ini P, ini Q, ini demand, set demand, ini set, ini supply man. Tapi ini yang market ya guys, misalnya ini untuk cabai cuy, cabai gitu ya. Ini titik equilibriumnya, keseimbangan, ini kuantitasnya, ini price nya ya. Nah, kita gambar lagi si Ibu Kuncoro ini perusahaannya, ibaratnya kiosnya. Kita gambar lagi man, kita pakai warna lain supaya lebih gak bosen gitu ya. Nah, tadi apa guys, ingat ini sama harganya, set. Ini Dewi Persik Artis Meria, suplainya misalnya nih MC nya itu gini ya, set MC ini barusan A, ini ATC nya itu awalnya di sini, ATC nya itu di sini. Aduh kok bujang banget gambarnya. Set ini ATC set gitu ya. Nah, berarti mereka bakal produksi di titik ini, MR sama dengan MC. Ini kan MR sama dengan MC gitu ya. Berarti ini kuantitas profit keseimbangan, harganya segini gitu ya. Keseimbangan kita kasih bintang. Nah, kita tarik ATC-nya di sini. Berarti mereka dapat keuntungan gitu ya. Nah, misalnya nih kita lihat teman kita ibaratnya untung di bisnis ini. Pasti kalau kita lihat kita bisa buat, kita pasti join. Nah, ketika kita join nih, apa yang terjadi? Supply bertambah berarti geser ke kanan. Saat supply action ini mendorong harganya turun. Nah, harga turun berarti demand kita juga turun. Set demand yang baru, si Dewi Persik Artis Meria cuy. Nah, karena MR sama dengan MC, mereka bakal produksi di sini. Ini harga yang baru, ya udah tarik. Ini kan ATC-nya lebih besar, rugi cuy. Ketika rugi apa yang terjadi? Supply-nya geser kemana cuy? Enggak, kan karena harganya lebih rendah. Ini membuat konsumer semakin mau gimana bilangnya, konsumsi kan. Berarti demand-nya shift ke kanan, demand ke kanan. Ini bikin harganya naik lagi. Intinya bakal gitu-gitu terus sampai ATC sama dengan P, sampai zero economic profit. Oke guys, oke. Sepertinya itu aja sih yang untuk si pasar persaingan sempurna. Tapi bentar kita cari dulu ya, ada lagi gak yang miss? Kalau miss biar kita jelasin coy. Oke. Nah. Oh, ada deh satu yang konsep yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya itu sunk cost. Sunk cost ini ibaratnya biaya yang sudah dikeluarkan. Maksudnya gimana guys? Maksudnya tuh gini, misalkan nih aku mau buka bisnis matcha nih, kan aku pasti search dulu dong supaya produk aku gacor kan. Aku kan pasti research and development, R&D, kan ada cost kan guys. Nah, cost ini ketika aku R&D, aku harus anggap ini sebagai sunk cost. Sunk cost itu biaya yang sudah dikeluarkan dan
harus dilupakan gitu loh. Jadi maksudnya gimana? Misalnya nih aku nanti bikin laba rugi, laporan laba rugi, ibaratnya keuntungannya berapa gitu ya. Aku gak boleh cantumin sunk cost itu sebagai cost tambahannya. Itu harus aku anggap sebagai biaya yang sudah aku keluarkan. Saya kan itu gak bisa balik lagi gitu ya. Sama seperti analogi gini. Kalian punya cewek nih, ibaratnya pacar dulu. Kalian beliin dia Rolls Royce nih, anjir kaya banget anjir. Kalian beliin, kasih dia Gucci, LV, Hermes dan lain-lain. Kasih makan steak setiap hari sampai giginya patah semua ya. Nah, ibaratnya kan kalian udah habisin banyak duit kan guys. Misalnya nih, kamu nemuin si cewek ini punya red flag gitu ya. Nah, kamu sebagai cowok nih, biasa orang mikirnya gini, aduh udah pacaran lama, udah 10 tahun, gila, kalau gue putus sama dia sayang banget. Nah, sayang banget itu namanya itu sunk cost fallacy. Ini konsep yang beda lagi. Sunk cost fallacy itu bisa kalian apply ke investasi juga. Misalnya kalian beli saham goreng nih, anjir ternyata digoreng sama Belvin VVIP si Kuncoro yang kena denda 5 miliar, yang masih posting video gak jelas itu, gak tahu diri, gila. Nah, barusan dia itu gini, izin barusan dia itu gini, barusan nih aku misalnya isi ibu Kuncoro jadi korbannya nih. Dia kan ibaratnya lihat nih, dia investasi 1 juta jadi 500.000 nih misalnya. Ibaratnya si ibu Kuncoro ini gak mau jual. Kenapa? Karena dia takut kehilangan uang sama mereka, dia berharap untuk balik lagi. Itu namanya sunk cost fallacy gitu ya guys, kayak sayang gitu.